Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Bapak absen terlebih dahulu. Zaki. Hadir, Pak. Halo Mas. Umar. Hadir, Pak. Sarif. Hadir, Pak. Iva. Hadir, Pak. Risa. Hadir, Pak. Nabil. Hadir, Pak. Kiki. Hadir, Pak. Sitna. Hadir, Pak. Safik. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Ada yang belum Bapak panggil? Hadir, Pak. Ya. Siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Hari ini masuk semua ya? Ya. Apakah hari ini sehat semua? Sehat ya? Ada yang sakit? Ya. Ya. Pada pagi hari ini Bapak kita akan belajar tentang apa ini? Apa itu? Sayang bumi. Aku sayang bumi, gaya hidup berlanjutan, yaitu kebersihan lingkungan pada SDN Negeri 1 Gondang. Sebelum belajar dimulai maka materi, tempat duduknya apakah sudah rapi? Sudah ya? Sudah tidak ada sampah berserakan di bawahnya? Sudah ya? Tidak ya? Ya, kalau tidak kita nanti ini prosesnya gini. Bapak akan menjelaskan, nanti Bapak akan memberikan materi kalian tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Setelah Bapak memberi materi, nanti kita akan adakan diskusi terkait dengan apa? Terkait dengan masalah yang ada ya, masalah. Terus setelah masalah yang ada baru solusinya. Setelah nanti kita mencari masalah, solusinya, terus kita nanti ke lingkungan sekitar sekolah. Untuk apa? Nanti Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 nanti yang bagian membersihkan lingkungan sekitar. Yang kelompok 2 nanti untuk berkebun atau menanam pohon penghijauan untuk antisipasi biar tidak terjadinya banjir. Sampah pun juga harus bersihkan, nanti diselokkan. Ya, kelompok 2 menanam pohon seperti itu. Ya, seperti itu ya. Terus nanti setelah ke lingkungan sudah bersih, kita masuk ke kelas lagi. Untuk apa? Untuk memberi apa? Refleksi ya, atau simpulan. Nah, tadi bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana, atau rencana tindak lanjutnya ke depannya bagaimana? Harus tahu, ya toh? Biar lingkungan sekolah kita terhindar dari apa? Sampah dan banjir. Ya, kita langsung ke materi. Ya, masuk ke materi ya. Ya ini pengenalan, yaitu pentingnya kebersihan lingkungan. Coba ada yang bisa membacakan untuk ini. Coba dibacakan untuk saya. Coba deh. Kalau tidak kelihatan berdiri deh. Pentingnya kebersihan Yang keras. dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, terima kasih untuk Mas Arif. Ya, jelas untuk lingkungan yang bersih otomatis akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Contohnya apa? Ketika air tidak ada yang benang, otomatis jentik-jentik nyamuk tidak akan ada yang hidup, pasti mati. Nyamuk tidak akan ada. Tapi nih, air menggenang, otomatis nyamuknya banyak. Itu sebagai sumber penyakit juga. Makanya kita sebagai anak atau siswa harus sering-sering membersihkan lingkungan sekitar sekolah, rumah kita. Biar apa? Kita terhindar dari penyakit. Itu ya. Kita lanjut. Sini. Ajaran agama tentang kebersihan dalam agama Islam. Kebersihan ditekankan salah satu hadis yang menyatakan, ya apa itu kebersihan? Ya kita bahas bareng-bareng. Kebersihan sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari keimanan seorang muslim. Ya, apakah di sini sudah anak-anak sering membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah? Sudah? Yang tidak menjawab pasti tidak pernah membersihkan. Ya, kita orang jawab pasti tidak pernah membersihkan. Kita lanjut.
Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kearifan lokal dan peduli alam. Banyak kearifan lokal di Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga alam. Misalnya budaya gotong royong, yaitu mencerminkan semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Nanti juga kalian walaupun di sekolah harus saling bergotong royong. Misalnya nanti yang kelompok A membersihkan selokan, harus ada yang menyapu, harus membawa, ada yang membawa tempat sampah. Begitu pula yang kelompok B yang akan menanam pohon, harus kerjasama. Ada yang menggali tanah, ada yang membawa bibit, ada yang menyiram. Itu ya. Nah, itu butuh kekompakan dan gotong royong. Selanjutnya, ini konsep beriman dan berakhlak mulia. Dalam menjaga lingkungan beriman tidak hanya diwujudkan dalam ibadah, juga dalam perbuatan nyata, seperti menjaga lingkungan. Itu ya, menjaga lingkungan itu juga merupakan salah satu ibadah kita. Nek kowe lingkunganmu jogo, otomatis kamu mendapatkan pahala. Kira-kira nek lingkungannya bersih, ya lingkungannya bersih, kira-kira mata memandang enak atau tidak? Enak ya? Enak. Segunya-guyung bawa tahu persen bora kayak Kiki ini. Ya. Nah, nek lingkungannya enak, otomatis belajar pun nyaman. Seperti kelas kalian ini kan nyaman. Ada pemandangan, catnya bagus, samping itu juga dalam belajar juga menjadinya selanjutnya. Di sini nanti diskusi kelompok kondisi lingkungan ya sekitar. Siswa diajarkan untuk berdiskusi tentang kondisi lingkungan di sekitar sekolah atau rumah mereka. Beberapa pertanyaan yang dapat memandu diskusi ya. Pertama, coba perhatikan ke depan semuanya, duduknya yang bagus. Yang pertama, coba itu dibaca oleh siapa? Mas Zaki, coba pertanyaan pertama, apakah lingkungan itu? Mas Zaki. Apakah lingkungan tempat tinggal atau sekolah kita sudah bersih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba dibacakan oleh Kiki. Apa saja Masalah kebersihan yang sering temui. Ya, misalnya apa itu? Sampah, saluran air tersumbat, terus apa? Area hijau yang kurang. Nanti kita praktekkan. Yang selanjutnya itu bagaimana kita dapat memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Bagaimana caranya? Kita nanti bahas. Kita akan simpulan atau tidak lanjutnya bagaimana. Gitu ya. Tidak lanjut nanti bisa berupa pembuatan piket sehari-hari. Ya. Seorangnya pun nanti ada apa? Kesepakatan kelas. Misal seorangnya pun nanti membayar kas lebih banyak. Nah, misal itu bisa. Ini tidak hukuman, tapi kesepakatan kelas. Berikutnya apa ini? Identifikasi masalah. Nanti kita akan identifikasi masalah apa saja yang ada di lingkungan kita. Terus solusinya setelah mengidentifikasi masalah pasti adalah solusi. Terus setiap kelompok akan diminta untuk menyarankan solusi praktis bisa dilakukan. Contoh masalah mungkin tumpukan sampah di tempat umum, dan solusi ada membuat tong sampah tambahan atau mengatur jadwal membersihkannya. Kalau di sekolah kita sudah dibuatkan jadwal piket? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sekolah kita sudah membuatkan jadwal piket. Apakah sudah berjalan? Sudah. Nanti kita evaluasi belakangnya. Lanjut. Aksi kegiatannya adalah membersihkan lingkungan. Ya, pertama membersihkan lingkungan. Siswa diajak melakukan aksi nyata membersihkan lingkungan. Ya. Terus memungut sampah, menanam pohon, membersihkan saluran air itu ya. Sehingga terhindar dari banjir. Mas Apik duduknya yang bagus, jangan seperti itu. Terus refleksi. Setelah nanti kita membersihkan lingkungan, kita ada refleksi. Pengalaman siswa setelah berkontribusi, pengalamannya piye, ya. Terus setelah kegiatan membersihkan, siswa akan mengadakan sesi refleksi bersama. Nanti refleksinya bagaimana?
Ya, kita akan refleksi bersama. Terus selanjutnya langsung itu perencanaan tindakan bagaimana kedepannya, bagaimana nanti ya kita laksanakan. Langsung praktek saja nanti di lingkungan sekitar sekolah. Terus ini adalah kesimpulan. Ada yang bisa membaca kesimpulan ini? Coba Mas Hafid, coba Mas Hafid. Kesimpulan Mas Hafid. Berdiri boleh? Yang keras. Kegiatan ini siswa diharapkan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial tetapi juga sebagai wujud iman dan akhlaknya baik. Dengan keterlibatan aktif mereka belajar bekerja sama, peduli terhadap alam dan memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Ya, terima kasih buat tepuk tangan buat Mas Hafid. Ya, pada sesi ini kita akan terjun langsung ke lingkungan sekitar, ya. Ya, anak-anak, kita langsung terjun ke lingkungan sekitar. Nanti kelompok A apa tadi? Membersihkan lingkungan sekitar. Yaitu ada sampah apapun yang ada di lingkungan sekitar kita bersihkan. Oke? Kelompok 2 tadi apa? Menanam tanaman atau pohon sehingga menjadikan kita penghijauan sehingga tidak terjadinya banjir. Ya, siap, kita langsung ke lapangan. Kita langsung itu ya, lihat nyata ke lapangan. Kita bersihkan sampah yang ada yang berserakan dari sini sampai sana nanti ya, kita bersihkan semuanya. Ya, coba langsung diambil pakai tangan tidak apa-apa ya, sampah. Lihat ya, semuanya. Sabu sama biar bersih. Nah, itu yang masuk sini itu ada sampah ya. Bawa ke sampahnya. Dimasukkan sini. Sampahnya bawa sini, Mam. Ini, Mam. Nah, untuk itu, Pak. Nah, dimasukkan sana ya. Sampai sana biar bersih semua ya. Ya, sampai sana ya. Ini coba. Enggak, Pak. Bersih, Pak, itu, Pak. Nah, ini semuanya. Diambil ya. Diambil semuanya, ayo. Maju lagi. Diambil sambil ambil sampah semuanya di bawah. Nah, yang ada bawa semuanya. Nah, maju langsung. Langsung semuanya, Pak. Ya, itu diambil. Disiram air. Siram deh. Ya. Kita menanam 1 atau 2? 2 ya. Coba gini sini lagi Le, 1 Le, coba Le. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi amal jariah kita ya. Karena pohon ini hidup, sama saja kita beramal jariah. Karena satu pohon menghasilkan berbagai macam hewan. Belum di ganjel. Urut naik. Lagi di total. Ya, tadi setelah kita membersihkan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sekolah dan menanam pohon ya, penghijauan di lingkungan sekolah. Bapak ada LKPD yang harus diselesaikan, yaitu terkait dengan masalah yang tadi kita temui, ya. Masalah yang kita temui, terus nanti solusinya bagaimana, terus nanti disimpulkan di depan kelas. Tadi Bapak sudah membuat kelompok, yaitu kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan berapa orang nih? 6. Beranggotakan? 6. Kelompok 2 beranggotakan berapa orang? 5. Berarti tadi sudah Bapak buat 2 kelompok. Kelompok yang ini tadi membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua tadi menanam pohon atau penghijauan. Tapi di dalam ini nanti kalian masalah lingkungan apa saja disebutkan ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, LKPD-nya langsung saya bagikan. Silakan
langsung dikerjakan. Nanti dipresentasikan di depan untuk hasilnya. Silakan. Nama kelompok 1 sampai ini ya. Terus ini ya, ini di sini ya, 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5 di sini ya. Oke? Silakan Mas Taufik. Nah, ini kelompok 2 untuk Mas ini ya. Nanti kelompoknya 1 2 3 ditulis. Ini kasih kelompok 2. Ini apa masalah yang ada, ini ya masalah yang ada ya. Terus ini solusinya. Ya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan itu. Silakan bekerja sama terkait tadi yang ditemukan di lingkungan sekitar. Ya. Silakan. Kalau ada yang tanyakan langsung tanyakan ke Pak Ayu. Kita presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk kelompok 1, silakan ke depan. Silakan. Yang keras suaranya ya. Diawali minum salam dulu ya. Betul nanti Pak. Langsung bicara dulu. Kamera ke dalam lama-lama. Ya silakan. Oke. Dan coba kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Kelompok Tafikir, Lutfi, Lisa, Tiara, Oman, Manu. Masalah yang ada, sampah yang berserakan. Bukan 1 atau 2 gitu. 1. Sampah yang berserakan. Solusi mengadakan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. 2. Kekurangan tempat sampah. Solusi membuat dan menempatkan tempat sampah tambahan di area yang strategis. 3. Air yang tergenang. Solusi mengadakan program daur ulang di sekolah atau di lingkungan rumah. 4. Kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan. Solusi membuat poster ajakan menjaga kebersihan dan menempatkannya di tempat-tempatnya terlihat oleh banyak orang. 5. Pemisahan sampah organik dan anorganik yang belum optimal. Solusi mengajukan usulan kepada pihak berwenang. RT atau RW tutup kurung untuk memperbaiki sistem pembuangan sampah. Ya. Ya, diberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihitung kelompok 1. Ya, silakan balik ke tempat duduknya masing-masing. Berikutnya kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Silakan salam dulu. Assalamualaikum. Belum ulangi itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Fikri Sidna Syarif Ibas Zaki. Masalah yang ada, 1. Sampah yang berserakan. 2. Kekurangan tempat sampah. 3. Air yang tergenang. 4. Kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan. 5. Pemisahan sampah organik dan anorganik yang belum optimal.
wewenang bukan burung RT atau RW itu burung untuk memperbaiki sistem pembangunan sampah. Ya, coba bawa sini teman-temannya. Kelompok 2 beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan beri ke tempatnya masing-masing. Untuk LKPDK kelompok 1 tadi mana? Sudah ya. Bapak akan memberi masukan terkait tadi yang sudah kalian presentasikan hasil diskusi tadi ya. Bapak akan sedikit memberi masukan. Dari kelompok 1 dan 2 dalam penyampaiannya sudah cukup bagus, isinya pun isi materi atau diskusinya juga sudah bagus, sudah mencakup tadi yang sudah kita kerjakan di lingkungan sekitar sekolah. Sudah tadi mengasih masalah yang ada. Tadi contohnya sampah yang berserakan, 2 kurangnya tempat sampah, 3 air yang tergenang, terus kurangnya kesadaran masyarakat. Misal kalian membeli jajan, sampahnya tidak dimasukkan tempat sampah, itu kesadaran masyarakat warga sekolah yang masih rendah. Terus masalah selanjutnya adalah pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dan organik itu misalnya sampah plastik, di sana sampah plastik, daun sing berhubung bisa busuk dikelompokkan dengan organik yang bisa busuk gitu ya, nanti bisa didaur ulang seperti itu. Terus untuk solusinya sudah cukup bagus tadi. Salah satunya adalah mengadakan solusi atau tidak lanjut ya. Yang pertama adalah mengadakan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Itu sudah bagus. Biasanya di SD kita sudah terjadi setiap hari Jumat kita adakan Jumat Sehat, itu membersihkan selokan, membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua juga yaitu solusinya adalah membuat atau menempatkan tempat sampah pada tempat yang strategis. Biasanya tempatkan sing awal kantin, karena ya ben buah yang langsung plung. Terus juga mengadakan program daur ulang. Daur ulang bisa sampah bisa dibuat tas ya. Pernah lihat bungkus kopi yang dibuat jadi tas? Nah, itu juga termasuk daur ulang. Terus membuat poster ajakan, biasanya ditempel-tempel di depan SMP SD Gondang sudah ada ya. Buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagai dari iman, sudah ada itu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah mengajukan usulan kepada pihak berwenang untuk memperbaiki sistem sampah. Biasanya di desa itu ada sampahku rezekiku, biasanya itu ada yang menampung sampah, biasanya bisa ditukar dengan koin. Misalnya koin sampah 5 kilo ditukar dengan piring atau gelas, itu biasanya ada itu di desa bank sampah namanya. Dan untuk pembelajaran untuk P5 atau tadi tentang apa ini, tentang gaya hidup berkelanjutan, ada yang ditanyakan? Nabil kenapa sakitnya tuh Nabil? Terkait ini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ya, mudah-mudahan kita semua dapat hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhir dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata.